Halo guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini, Ninja bakal bahas film Final Girl 2015. Oh keren. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang tengah berbincang. Si bocil bernama Veronica dan si pria bernama William. Nampaknya William tertarik dengan Veronica. Pasalnya, Veronica yang baru saja kehilangan orang tuanya tidak terlihat sedih sama sekali. Malahan, ia menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dari siklus kehidupan. William memberikan sebuah tes psikologi yang membuatnya semakin tertarik untuk menjadikan Veronica sebagai muridnya. Dan dari sinilah, William akan menjadikan Veronica sebagai senjata yang akan ia gunakan untuk balas dendam pada sekelompok orang yang telah membunuh istri dan anaknya. Hairbrush, floss, a blue towel, and yellow bath mat. That's enough. I would be training you for a very important job because a very bad man killed my wife. 12 tahun berlalu. Kini, Veronica telah tumbuh menjadi dewasa. Setiap hari, ia selalu dilatih agar menjadi wanita kuat dan mematikan. Dalam tahap latihannya, Veronica diajari teknik mengunci lawan dalam 10 detik. Ia bahkan ditinggalkan di tengah hutan tanpa menggunakan alas kaki. Hal itu bertujuan agar Veronica semakin lincah dan gesit. Karena misi pertama Veronica adalah memberantas sekelompok anak muda kopet yang suka memburu bondon pirang. Dan hutanlah yang menjadi arena berburu mereka. Sebelum memulai misi pertamanya, Veronica disuntikan cairan halusinasi yang dapat meningkatkan kemampuannya. Veronica benar-benar dilatih untuk dijadikan seorang pembunuh berdarah dingin. Setelah itu, scene berpindah pada sekelompok pemuda kopet yang tengah nongkrong di kafe. Mereka adalah Jameson, Sen, Daniel, dan Nelson. Mereka adalah dalang di balik hilangnya para bondon di kota. Untuk menutupi kekopetannya, mereka selalu nongkrong di sebuah kafe sambil bertemu dengan seorang wanita, kekasih Sen bernama Jennifer. Di kafe itu, Jameson menargetkan seorang pelayan bernama Gwen untuk dijadikan korban selanjutnya. Jameson mengajak Gwen pergi ke sebuah pesta mewah. Alih-alih diajak party, si Gwen malah apruk-aprukan di tengah hutan. Gwen dijadikan layaknya binatang, diburu dan dibunuh. Singkat cerita, Veronica mulai menjalankan misinya. Ia dan William terlihat tengah memata-matai para psikopat itu. Jennifer yang kala itu ditinggal sendirian di sana dihampiri oleh Veronica. Veronica sengaja mendekati Jennifer untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Jennifer terlihat sedih karena ia merasa bahwa Sen kekasihnya selalu mementingkan teman-temannya daripada dirinya. Padahal, Jennifer tidak sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Sen dan kawan-kawan. Jennifer dijadikan alibi untuk menutupi tindak kriminal para kopet itu. Kemudian, Veronica menyarankan agar Jennifer pergi saja dari kelompok psikopat itu. It's just a shake. Keesokan harinya, Veronica mulai melancarkan aksinya. Ia sengaja berdandan cetar dan duduk di pojokan seorang diri. Hal itu guna memancing Jameson. Dan sesuai dugaan, si Jameson masuk dalam perangkap Veronica. Jameson mulai menargetkan Veronica sebagai korban selanjutnya. Si Jameson mengajak Veronica ke sebuah pesta pada malam minggu. Dan tentu saja, Veronica menyetujui hal itu. Singkat waktu, malam minggu pun tiba. Veronica berdandan dengan sangat cetar. Di sisi lain, Jameson mulai menjemput teman-teman seperkopetannya. Di sini, kita akan tahu karakter sebenarnya dari teman-teman si Jameson. Sen adalah psikopat yang sangat bucin pada pacarnya, meskipun sebenarnya si Jennifer sudah tidak bogoh pada si Sen. Nelson adalah psikopat manja. Ia sangat mencintai ibunya. Nelson selalu makan masakan ibunya. Dan terakhir, Daniel, psikopat kaya raya yang sangat brutal. Ia selalu memburu korbannya menggunakan kapak kesayangannya.
Kini para kopet itu siap menjemput Veronica. Dengan berdandan yang super wow, membuat para kopet itu terpana dengan kecantikan Veronica. Saat di perjalanan, mereka membuat kerusuhan dengan membakbuk-bakbuk kotak surat. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di TKP. Pesta mewah yang Jameson janjikan hanyalah omong kosong. Veronica malah dibawa ke tengah hutan terpencil. What do we do out here? We talk? Mereka memainkan sebuah permainan, yaitu Truth or Dare. Veronica sebenarnya sudah tahu niat jahat dari para kopet itu. Tapi di sini ia berusaha kalem dengan berpura-pura mengikuti alur dari mereka. Sebelum permainan dimulai, Veronica memberikan sebuah minuman abok, yang padahal minuman itu telah dicampur dengan DMT dan pentotal, yang dapat membuat mereka berhalusinasi. Mereka semua meminum minuman itu, kecuali Jameson. Kini permainan dimulai. Jameson menjadi orang yang pertama. Ia diberi sebuah pertanyaan tentang hal apa yang membuat ia takut. Jameson menjawab bahwa ia sangat takut pada ayahnya, karena sejak kecil, ayahnya selalu mendidiknya dengan sangat keras. Singkat cerita, kini giliran Veronica. Ia mendapat tantangan dengan diikat. Dari sinilah sifat asli kopet mereka muncul. Oh, you won! Run! Veronica menjadi sangat ketakutan. Ia disuruh untuk melarikan diri sebelum mereka mengejarnya. Di tengah pelariannya, kini Veronica mulai melancarkan aksinya. Ia mulai menunjukkan sikap aslinya yang telah dilatih untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Saat itu situasi menjadi terbalik. Kini Veronica lah yang malah memburu mereka. Karena sebelumnya, Veronica telah memberi minuman halusinasi. Target utama adalah Nelson. Saat halusinasi itu mulai bekerja, Nelson jadi hilang kendali. Dalam bayangan Nelson, ia sangat takut pada sang ibu. Hal itu membuat dirinya rungkat digeprek batu oleh Veronica. Setelah itu, Veronica langsung memburu Daniel. Saat halusinasinya mulai bekerja, Veronica tentu saja dapat dengan mudah mengkapak si Daniel hingga rungkat. Target selanjutnya adalah Sen, yang ternyata efek fobia halusinasinya selama ini adalah ia sangat takut jika Jennifer selingkuh dengan Jameson sahabatnya sendiri. Dan akhirnya, Veronica dapat merungkatkan Sen, meskipun ia harus terluka akibat perlawanan si Sen. Veronica yang terluka kini berada di sungai. Dari arah belakang, Jameson tiba-tiba datang. Jameson sangat terpukau karena Veronica mampu merungkatkan teman-temannya. Ia bertanya mengapa semua temannya berhalusinasi. Kemudian, Veronica menjawab bahwa mereka sebelumnya telah meminum cairan abok yang telah dicampur DMT dan pentotal. Kini giliran Veronica yang bertanya, berapa banyak wanita yang telah Jameson bunuh? Dan faktanya, Jameson dan teman-temannya telah membunuh wanita sebanyak 20 orang. Dan Veronica lah yang akan menjadi wanita ke-21. Setelah itu, baku hantam pun tak bisa terelakkan. Veronica yang kewalahan melawan Jameson teringat akan kuncian mematikan yang pernah diajarkan William. Dengan menggunakan teknik itu, Veronica akhirnya mampu melumpuhkan si Jameson. Jameson yang tersadarkan diri dicekoki minuman halusinasi. Saat ia tersadar, dirinya sudah terikat di tali gantungan oleh Veronica. Jameson yang ketakutan setengah modar memohon ampunan.
Tapi Veronica mengabaikannya. Efek dari minuman itu mulai bekerja. Jameson berhalusinasi didatangi oleh arwah Gwen dan puluhan korbannya. Stop! Jameson yang sangat ketakutan membuat tubuhnya oleng dan akhirnya ia rungkat tergantung bak jemuran. Setelah itu, William muncul untuk melihat hasil kerja Veronica. Di akhir film, mereka berdua terlihat merayakan kemenangan karena Veronica telah berhasil menjalankan misi pertamanya. Dan film pun tamat. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian mengerti dan paham dengan alur ceritanya ya guys. Dan jangan lupa, jika kalian suka sama channel ini, langsung aja di like, comment, share, and subscribe ya guys. And see you next video.